memanfaatkan produk lokal, yaitu terong. Kalau biasanya terong digunakan untuk olahan dan juga masakan, kali ini kita akan mengolah terong menjadi brownies yang lezat. Mbak, ini pertama kita apa dulu? Yang pertama kita blender terongnya dulu. Kita blender terongnya. Oke. Nah, untuk membuat brownies terong, bahan yang diperlukan yaitu pertama, haluskan terong dengan cara di blender. Lalu kita buat adonan dengan mencampurkan telur dan gula pasir. Aduk hingga menjadi adonan, lalu tambahkan emulsifier. Aduk kembali hingga adonan mengembang. Setelah itu, masukkan terong yang telah dihaluskan, lalu tambahkan coklat bubuk yang telah dicampur dengan tepung terigu dan coklat cair. Aduk hingga semuanya tercampur dan adonan menjadi agak mengembang. Kemudian, adonan dituang ke dalam loyang untuk selanjutnya dikukus. Mbak, ini memang harus pakai kain ini? Iya, biar uapnya nggak turun kena sini. Setelah proses pengukusan selama 25 menit, brownies terong siap untuk diangkat. Tuangkan brownies terong dalam cetakan persegi, lalu potong-potong sesuai ukuran. Nah, yang terakhir adalah mempercantik tampilan brownies agar menarik. Brownies terong dihias dengan topping dari coklat putih dan coklat merah. Hiasan brownies sesuai dengan minat Anda. Tampilan yang cantik membuat siapapun akan tertarik dan tak sabar untuk menikmatinya. Karena ini adalah brownies kukus, daya tahan brownies terong hanya 3 hari pada suhu ruang. Jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin ataupun freezer, dapat tahan 7 hari hingga 1 bulan. Keren, lanjut. Hilang lagi sinyalnya. Dan tadi Nggak yang apa-apa. barusan nggak bisa tak save loh. Nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmunya. Kalau soal save nanti saya bisa ke Batu, terus kemudian kita sharing session lagi, nggak Ngobrol apa-apa. lagi Saya, Pak. gitu ya. Ya, kalau perlu saya akan kapan ada waktu, saya sama tim full nanti kita buat apa namanya, semacam ya experience yang lebih ini. Buat aku hari ini cuma cari ilmunya deh, cari ilmunya bener. Tadi sampai di lidah buaya gitu ya. Ya, betul. Tadi sampai di lidah buaya, saya diundang dinas di Blitar waktu itu. Jadi saya dikasih PR olahan dari lidah buaya. Bikin olahan apa? Yang pasti saya nggak bakal ngajar minuman lidah buaya. Betul. Kalau saya ngajar minuman lidah buaya, pasti saya kayak ngajarin ikan berenang. Pasti mereka sudah bisa. Mereka lebih pintar, betul. Akhirnya waktu itu saya buatkan resep ini sih, donat lidah buaya. Jadi donat Dibuat dari, makanan. Oke. Dari lidah buaya sama apa ya waktu itu ada 2 resep kok yang dari lidah buaya. Saya lupa tapi apa. Oke, Yang jelas keren. yang saya ingat donat dan itu mulai mengadoni sampai dengan kita packagingnya seperti apa itu saya ajarkan. Itu keren loh. Memang benar-benar untuk startup. Ya. Mereka usaha gitu. Usaha. Berarti selama ini Sering saya. di luar sorry, di luar orang cari experience tentang mau dilombakan, bahkan orang umpamanya saya mau buat warung gitu atau makanan ini diajarin bener, pernah ya, sering ya untuk buat startup wirausaha gitu. Oh, keren. Jadi Nah, itu yang saya butuh, itu ilmu kayak gitu, itu yang mahal. jadi ke beberapa daerah juga gitu, pasti dikasih PR ini daerah yang ini potensinya apa gitu. Itu pasti biasanya saya pikirkan olahan apa yang cocok gitu. Jadi gitu. kalau saya tarik garis merah, saya simpulkan, jadi diawali dari Chef Afida ini pertama kali sama sekali backgroundnya adalah bukan sebagai
eh, lulusan dari sekolah formal untuk di dunia kuliner. Boga. Satu. Kedua, basicnya adalah dari passion. Sehingga sama sekali sekolahnya adalah bukan jurusan boga, accounting, anak ekonomi aslinya gitu kan. Terus kemudian dari sanalah mungkin langsung punya bisnis. Jadi dikenal pertama kan orang yang punya bisnis di bidang boga, praktisi murni. Kemudian dari praktisi murni itu diaplikasikan karena pada saat itu ada kesempatan untuk mewakili di mana Anda tinggal. Saat itu masih kecamatan, sampai akhirnya itu jadi kota pun Anda masih mewakili, bahkan sampai peringkat nasional. Terus kemudian dari sanalah ide-ide muncul dari lomba itu. Akhirnya banyak inovasi itu malah jadi pekerjaan, dari brownies sayur, kemudian iya benar. Iya, terus malah jadi istilahnya jadi ikonnya, jadi ikon bisnisnya brownies sayur. Nah, terus kemudian dari hal-hal yang sudah Anda alami, termasuk dari yang proses passion dari bisnis dilombakan, terus setelah dilombakan menang beberapa kali, kemudian itu diajarkan di sebuah lembaga pendidikan formal untuk boga. Dan di sana inovasi-inovasi Anda semua dihargai untuk kemudian diajarkan. Diinovasikan lagi untuk bisa, karena buat saya nggak cukup kalau inovasi itu kemudian langsung, udah inovasi saya ya ini resep, udah kamu belajar, kan nggak bisa gitu. Sehingga perlu diriset lagi untuk itu bisa diajarkan ke orang. Hal itu yang pengen saya tahu adalah apa sih bedanya ngajarin orang untuk itu kemudian diajarkan, sama itu untuk langsung ya udah kamu masak, ini pesanan saya, kamu banyak anak buah lah, pemerintah anak buah, jadi ini jalan, sama mengajarkan itu ke siswa, itu bedanya apa? Bedanya kalau ke siswa, saya lebih menekankan mereka untuk lebih kreatif dari itu. Jadi kayak tadi saya sebutkan, ini resep dasar biasanya saya gitu kan. Resep dasar ini bisa dirubah kalau misalnya sayurnya dirubah menjadi sayur apapun atau diganti dengan buah apapun sesuai dengan potensi yang ada di sekitarnya. Biasanya saya kembangkan seperti itu. Saya persilakan mereka bereksperimen, saya bebaskan. Kalau karyawan jangan bereksperimen, apa yang tak omong nggak boleh ditawar kan gitu ya. Iya. Masuk. Kalau gagal itu saya yang nanggung kalau karyawan. Iya, betul. Cacat produksi pasti. Iya. Dan memang jangan cari karyawan yang terlalu kreatif. Ya follow order gitu kan. Nggak bisa langsung main kreatif padahal perintahnya beda kan gitu. Terus dari ini semua, pencapaian ini semua sampai hari ini, apa sih yang belum? Yang masih diimajinasi, yang pengen diangan-angankan seperti apa? Bisnis sudah ada. Terus kemudian ikut lomba bahwa skillku itu sudah bukan kaleng-kaleng karena sudah pernah aku adu, aku kompetisikan dan beberapa kali menang. Berarti mentalku sudah mental juara. Aku ngajar pun juga udah ngajar. Sekarang harapan atau impian ke depan yang pengen dicapai itu apa sih sekarang, Chef? Apa ya? Saya kayaknya kalau penerus, insya Allah saya sudah punya calon penerus. Karena anak saya ada yang punya passion ya? Yang terakhir memang passionnya kayaknya ke sini. Jadi saya tinggal ngajar kemanapun dia pasti obrak-abrik resep saya dan praktek sendiri meskipun tanpa saya. Oke, keren. Terus saya mungkin yang belum tercapai sampai sekarang, saya pengen punya bisnis itu yang mulai dari hulu ke hilir. Jadi
Misalnya kayak tadi pengolahan brownies sayur itu mulai kita nanam sayurnya. Jadi ada meskipun hanya beberapa tanaman gitu, kita ada contohnya tanamannya seperti ini, terus diperlihatkan pengolahannya kayak gimana sampai akhirnya disajikan. Itu yang saya kepingin dari dulu sampai sekarang, tapi kayaknya belum tertangani. Itu arahnya itu bisa jadikan edukasi juga. Iya. Kalau itu akhirnya nanti bikin semacam mini ekosistem. Jadi mulai ini tanamannya, ini masih yang berupa tanaman. Ini sudah diolah, pada mau diolah. Terus ini proses industrinya, ini hasilnya. Itu yang sudah punya itu Bolen Kartikasari, Bandung. Mereka sudah punya mulai kebun pisangnya, sampai proses pengolahannya di show semua. Ada proses-prosesnya, sampai jadi, sampai orang kemudian belanja dan pulang. Tapi mereka dapat experience, tahu dari pisang ini, dari ini. Itu keren. Itu akhirnya judulnya edukasi. Iya. Keren sih. Itu keren. Iya, semoga tak doain. Edukasi lagi ya. Iya. Padahal dulunya saya menolak jadi guru gitu ya. Edukasi itu kan luas ya. Kalau ini buat saya kan, buat saya ini apa ya? Edukasi plus experience, karena bisa jadi orang itu dididik tapi tidak punya pengalaman. Tapi kalau ini benar-benar tahu, oh ini mulai dari tanaman ini sampai hulu hilir, itu keren. Itu akhirnya jadi edukasi kok. Dan memang experience itu yang mahal gitu kan. Experience ini. Nah, dan konsisten dari awal ketika tanya buku atau experience, ternyata experience. Konsisten. Orang hebat tuh selalu konsisten dari awal sampai akhir. Jadi semua pertanyaan saya tadi itu ketika ini saya tanyakan mulai A sampai Z itu konsisten, nggak ada yang loncat. Jadi ketika saya nanya tadi pengusaha atau pengajar memilih pengusaha, ya karena memang awalnya pengusaha, nggak bohong dari situ pertanyaan pertama. Kedua, quality atau quantity? Quantity, ya untuk orang bisnis, ya quantity. Kedua, bekerja sendiri atau tim? Ya tim lah. Sopo sing kate mijeti lek loro kabeh capek kan gitu. Terus kemudian baca buku atau pengalaman? Pengalaman, mencintai atau dicintai? Dicintai. Ditutup dengan keren bahwa ya tetap aja saya itu perempuan. Jadi konsisten. Pertanyaan mulai awal sampai belakang, tak pancing, tak putar-putar kayak apapun, tetap konsisten di 5 pertanyaan tadi. Gak lari, gak loncat. Berarti Anda orang yang konsisten dan orang yang jujur. Keren. Terima kasih. Terima kasih apresiasinya. Iya serius. Itu semoga benar. Enggak, insya Allah benar. Orang yang konsisten itu apa ya, bahasa kata orang Jawa, gak kira mencel-mencel ya kak gitu. Kalau orang hebat itu gak akan mencel-mencel, pasti konsisten. Dan terima kasih hari ini tuh saya Mas. mau ini bisa disimpan atau tidak, saya banyak mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa apa namanya, kalau memang dasarnya passion itu mau diadu siap, mau dijadikan bisnis ayo, terus mau itu diajarkan ya monggo, itu karena memang dasarnya passion. Nempelnya tidak hanya nempel sekedar skill, sekedar bisa, tapi dia sudah jadi jiwa gitu, karena dasarnya passion. Dan dari kata passion ini, terakhir saya pengen belajar dari chef, selama ini punya moto hidup apa? Apa ya? Oh, itu saya punya nasihat waktu itu dari tante saya, Mas. Dan nasihat itu saya jadikan pegangan hidup sampai sekarang. Keren. Waktu itu saya benar-benar dalam keadaan yang sangat terpuruk. Kita semua pernah kan dalam keadaan yang sangat terpuruk. Harus. Kalau nggak pernah terpuruk, nggak hebat seperti sekarang. Pasti. Orang-orang hebat itu, kalau diurut masa lalunya pasti pernah terpuruk. Saya cuma dapat nasihat karena saya orang kuliner. Saya dapat filsafat bakso waktu itu. Jadi, tante saya cuma bilang gini, bakso itu kalau sudah matang, dia pasti akan ngambang sendiri, dia akan muncul di permukaan. Tapi kalau belum matang, meskipun dinaikkan, dia nggak akan muncul ke permukaan. Kalau sudah matang, meskipun ditenggelamkan, dia akan tetap muncul di permukaan. Itu yang nasihat yang saya pegang sampai sekarang.
Dan waktu Keren. memang membuktikan, Mas. Tak contek ya, tak buat statusku hari ini ya. Silakan filsafat bakso saya. Lu sumpah lo ini niat belajar kuliner kok jadi belajar filsafat ini. Keren Filsafat keren keren. bakso. Iya apapun ini. Karena saya ini, orang kuliner. Iya benar. Keren loh. Ini harus disimpan loh. Ini harus disimpan meskipun sedikit, ini di ujung ini harus simpan. Keren ini soalnya. Bisa. Semoga Iya. bisa. Ya Tadi mumpung nggak bisa. belum ngedrop ya langsung, karena sudah ngomong tentang filsafat bakso, ditutup filsafat bakso. Selesai juga podcast Saling Sapa ini, dan insya Allah manfaat karena Chef Afida ini sangat inspiratif, orang yang ahli di bidangnya, mencintai apa yang dia lakukan dan hanya mau melakukan apa yang dia cintai, dan itu luar biasa dari seseorang yang biasa kita sebut dedikasi, dan Chef Afida adalah orang yang memiliki dedikasi tinggi di bidangnya, dan pada ujungnya berujung membawa manfaat buat banyak orang. Itu yang luar biasa. Dan semoga bisa jadi contoh, sehat selalu, panjang umur, panjang manfaat. Nanti di lain waktu kita akan bisa ketemu lagi, kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih. Semoga ini bisa di-save ya. Juga sehat-sehat selalu. Siap, amin. Saya harus, soalnya saya jadi bersemangat ini, saya harus nanti ketemu dan saya akan belajar banyak hal. Itu sih. Insya Allah, semoga ada kesempatan. Iya siap, karena memasak itu juga passion saya sebenarnya. Iya. Saya itu anak laki-laki satu-satunya, tapi seneng masak mulai kecil gitu. Dan nggak bisa Anak laki-laki juga seneng masak. Anak laki-laki iya. saya. Oh iya sama berarti saya juga gitu. Anak saya kan cowok sendiri tapi senengannya masak. Iya saya ini. Anak saya yang laki-laki juga satu. Oh gitu ya. Cewek. Oh ya sama berarti. Saya pertama cowok sendirian, 2 cewek. Makasih ya Chef ya. Oke, sama-sama. Jangan lupa di save, langsung saya upload di tempat saya juga. Assalamualaikum. Semoga bisa. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi